wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya EN Darwati dengan nomor induk mahasiswa 19081061174 dari kelas Biologi E semester 3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum biokimia dari mulai acara praktikum pertama sampai ke acara praktikum yang keempat. Untuk itu, yuk ikuti terus video saya sampai selesai. Baik, langsung saja ke acara praktikum yang pertama, yaitu penentuan kadar gula darah dan identifikasi hormon HCG dalam urin. Nah, dalam acara praktikum yang pertama ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menentukan kadar gula dalam darah, dan yang kedua untuk mengetahui hormon HCG dalam urin, yang ketiga untuk memahami fungsi hormon HCG dalam urin, dan yang keempat yaitu untuk melakukan identifikasi hormon HCG dalam urin. Nah, pada acara praktikum ini terdapat 2 uji. Yang pertama yaitu penentuan kadar gula darah dengan menggunakan sampel darah orang yang berpuasa dan darah orang yang tidak berpuasa dengan menggunakan test strip dan blood laser. Nah, yang kedua ada identifikasi hormon HCG dengan menggunakan sampel urin wanita hamil dan urin wanita yang tidak hamil dengan menggunakan test pack. Maka hasil dari pengamatan praktikum dalam penentuan kadar gula dalam darah pada orang yang berpuasa terdapat kadar gula dalam darah sekitar 45 mg/dl. Nah, sedangkan pada orang yang tidak berpuasa ini didapatkan kadar gula dalam darah sekitar 133 mg/dl. Sedangkan pada identifikasi hormon HCG dalam urin didapatkan data setelah tes pack dicelupkan ke dalam urin wanita hamil terdapat 2 garis merah pada tes pack. Sedangkan pada tes pack yang dicelupkan ke dalam urin wanita tidak hamil terdapat 1 garis merah pada tes pack. Maka dalam acara praktikum kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama yaitu kadar gula dalam darah orang yang berpuasa yaitu berjumlah sekitar 45 mg/dl. Sedangkan kadar gula dalam darah orang yang tidak berpuasa yaitu sekitar 133 mg/dl. Nah, yang kedua, hormon HCG ini merupakan suatu hormon yang diproduksi oleh jaringan plasenta pada awal kehamilan, dan hormon HCG ini tidak dapat ditemukan pada orang yang tidak hamil. Nah, yang ketiga yaitu fungsi hormon HCG yaitu untuk memelihara atau mempertahankan proses kehamilan serta perkembangan janin. Yang keempat, identifikasi hormon HCG dapat dilakukan dengan menggunakan tes pack yang dicelupkan ke dalam urin. Setelah itu diamati pada strip seperti pada urin wanita hamil. Berdasarkan pengamatan terlihat 2 garis merah pada tes packnya. Hal ini menandakan maka hasilnya ini positif, dan pada urin wanita yang tidak hamil tidak terdapat hormon HCG seperti yang terlihat pada hasil tes packnya ini, hanya terdapat 1 garis, maka hasilnya negatif. Nah, selanjutnya yaitu acara praktikum yang kedua mengenai uji karbohidrat dan uji protein. Nah, pada acara praktikum ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk memahami sifat-sifat kimia karbohidrat, yang kedua untuk menemukan macam karbohidrat dalam sampel bahan alami, yang ketiga untuk mengetahui adanya unsur-unsur penyusun protein, yang keempat itu untuk dapat memahami protein dari segi kimia. Sampel yang digunakan dalam acara praktikum ini yaitu ada pepaya, melon, jeruk, alpukat, jambu biji, dan apel, serta terdapat karbohidrat sintesis dari laboratorium yaitu ada sukrosa, amilum, serta ada glukosa. Nah, pada acara praktikum kali ini terdapat 2 uji, yaitu ada uji karbohidrat dan uji protein. Nah, pada uji karbohidrat ini terdapat 6 uji. Yang pertama itu ada uji molis, yang kedua ada uji iodium, uji Harfood, ada uji fermentasi, ada uji Seliwanov, dan ada uji Benedict. Nah, selanjutnya pada uji protein yaitu terdapat 3 uji. Yang pertama yaitu ada uji keberadaan atom C, H, dan O, serta uji keberadaan atom nitrogen dan uji keberadaan atom sulfur. Nah, untuk uji positif pada uji molis ini ditandai dengan adanya endapan berwarna merah bata. Untuk uji positif pada iodium ditandai dengan warna hitam atau kebiruan. Untuk uji positif pada uji Barfoot ditandai dengan adanya endapan warna merah bata, dan untuk uji positif pada uji fermentasi ditandai dengan adanya warna kuning, dan untuk uji Seliwanov ditandai dengan adanya warna merah orange, dan uji positif pada Benedict ditandai dengan warna kuning kehijauan dan endapan berwarna merah bata. Nah, selanjutnya yaitu acara praktikum yang ketiga mengenai lipid dan uji kandungan vitamin. Nah, adapun tujuan dari acara praktikum kali ini yang pertama yaitu untuk dapat memahami lipid dari segi kimia, yang kedua untuk mengidentifikasi adanya vitamin secara kualitatif, dan yang ketiga yaitu untuk menjelaskan reaksi kimia yang mendasari identifikasi vitamin dalam makanan. Pada uji lipid ini dibutuhkan beberapa bahan, yaitu yang pertama ada minyak curah, minyak ikan, minyak bermerek, margarin bekas, air, CH3COH, KOH 0,1 molar, dan lain-lain. Nah, sedangkan pada uji kandungan vitamin yaitu dibutuhkan bahan vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Nah,
Pada uji lipid ini dilakukan beberapa uji. Yang pertama yaitu uji kandungan minyak dan lemak, yang kedua yaitu uji penyamburan lemak, yang ketiga yaitu ada uji salting out sabut, yang keempat adalah uji pemisahan asam lemak, dan yang seterusnya itu uji pemisahan dan percobaan kolesterol, dan yang terakhir yaitu ada uji penentuan asam lemak. Nah, sedangkan pada uji kandungan vitamin yaitu terdapat uji vitamin A, uji vitamin B6, uji vitamin B12, uji vitamin D, vitamin C, dan vitamin E. Dapat diambil kesimpulan pada acara praktikum ini bahwa lipid dari segi kimia tidak dapat larut di dalam air, tetapi larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, benzen, diethyl ether, dan N-heksena. Selanjutnya, untuk dapat melakukan atau mengidentifikasi adanya vitamin secara kualitatif yaitu dengan cara menguji vitamin dengan pelarut dan juga reaksi. Misalnya pada vitamin A dengan menggunakan 1 mili trikloroasetat, dan pada pada vitamin B6 dengan menggunakan 5 mili air, dan pada uji yang lainnya. Kesimpulan yang ketiga itu dapat menjelaskan bahwa reaksi kimia yang mendasari dari identifikasi vitamin ini bersumber dari makanan-makanan seperti pada vitamin A bersumber seperti wortel, vitamin B6 bersumber dari makanan seperti kacang-kacangan, kemudian pada vitamin B12 terdapat pada makanan daging sapi, kemudian pada vitamin C bersumber dari buah jeruk, pada vitamin D terdapat pada makanan ikan, sarden atau ikan salmon, pada vitamin E terdapat pada makanan kacangan atau buah-buahan. Selanjutnya, acara praktikum yang keempat atau yang terakhir mengenai asam nukleat yang bertujuan untuk mengetahui penampakan asam nukleat dari bagian tanaman. Dalam acara praktikum kali ini diawali dengan proses ekstraksi DNA yang dapat dilakukan secara fisik, yaitu pemburusan dengan mortal dan distil atau dengan pemburusan sederhana dari rumah. Hal ini bertujuan untuk memisahkan DNA dengan partikel lain yang tidak diinginkan. Proses ini dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada dinding sel. Membran sel atau membran plasma dan membran inti sedangkan secara kimiawi dapat dilakukan dengan pemberian yang dapat merusak membran sel dan membran inti, salah satunya dengan pemberian deterjen yang bertujuan untuk memecahkan dinding sel dan membran sel dari lapisan pembungkus DNA. Hal ini disebabkan karena sifat deterjen ini sama dengan sifat dinding sel yang hidrofobik, sehingga terjadi ikatan di antara keduanya yang menyebabkan dinding sel rusak. Selanjutnya yaitu penambahan garam dapur dengan pada acara praktikum ini bertujuan untuk memekatkan DNA. Hal ini dapat terjadi karena ion Na+ yang dikandung oleh garam mampu membentuk ikatan dengan kutub negatif pada ikatan fosfat DNA. Nah, saat ion Na+ berikatan dengan fosfat, maka pada saat itulah DNA akan berkumpul. Selain itu juga deterjen pada acara